Shalom adik-adik. Shalom. Luar biasa, kita kembali lagi bertemu dengan Kak Nelly dan Kak Friska dalam ibadah online kita Minggu 27 Juni 2021. Adik-adik, tahu nggak tema kita hari ini apa? Kak Friska tahu nggak? apa ya Kak? Lupa deh. Nah, tema kita hari ini Kak Friska yaitu Yesusku Juru Selamatku. Wah, luar biasa sekali ya Kak temanya kan? hari ini. Iya, Yesusku Juru Selamatku. Nah adik-adik, kakak mau bertanya, dari sekolah Minggu Nongsa sudah siap untuk ibadah? Sudah. Luar biasa. Kakak sapa dari sekolah Minggu Tanjung Balai Karimun. Sudah? Hebat. Dari sekolah Minggu Maranatha. Sudah. Wah, luar biasa, anak Tuhan keren-keren, sudah cantik-cantik. Nah sekarang kakak sapa yang terakhir, sekolah Minggu GKPS Batam. Mana suaranya? Shalom. Luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita. Sudah ada persembahan? Udah minta sama Papa? Sudah. Alkitabnya sudah di tangan? Sudah Kak. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Siap Kak. Oke. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah Minggu seluruh resort Batam yang cantik dan yang ganteng. Dan tidak lupa Kak Friska dan Kak Nelly serta guru-guru sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Semoga Tuhan memberkati tumbuh kembang kalian, Tuhan yang menjaga kalian dan selalu menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Siap memuji Tuhan adik-adik? Siap dong Siap. Kak. Kakak Siap. undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dari terbit matahari sampai pada waktunya. Yuk, kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Boleh digoyangkan badannya ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya benar adik-adik, dari terbit matahari sampai pada masuknya kita mau memuji Tuhan. Masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita naikkan sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari
biarlah nama Tuhan dipuji. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Maka mau kita nyanyikan lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk. Adik-adik, ayo sebelum kita berdoa untuk doa pembuka, mari kita siapkan hati kita, duduk yang manis, ambil sikap berdoa. Kita mau mengangkat lagu pujian yang berjudul Yesus Kupanggil. Ayo adik-adik, kita mau manggil Yesus, mau mengundang Yesus ke dalam hati kita. Biar Tuhan yang memimpin setiap langkah kita, menuntun setiap hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam sudah mengundang Yesus, sudah mengundang dan mengajak Roh Kudus untuk hadir pada ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Bapa yang memberkati, Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik kami, kiranya Bapa yang memberkati, berikan mereka selalu kesehatan Tuhan, berkati setiap mereka walaupun masih ibadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Bapa yang selalu melindungi adik-adik kami Tuhan, yang dimana pada saat ini Tuhan, seluruh kota Batam maupun adik-adik kami yang di Tanjung Balai Karimun masih merasakan COVID yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau tolak dan patahkan semua Tuhan COVID yang akan mengganggu adik-adik kami. Sehingga Tuhan, adik-adik kami tetap bersemangat, tetap menjalankan ibadah walaupun di rumah hanya dengan online. Biarlah Tuhan, Engkau tetap yang memberkati kami. Berkati juga Tuhan orang tua adik-adik kami, Kau yang menyertai dan memberkati. Kami juga Tuhan berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu yang ambil bagian pada hari ini. Biarlah Bapa yang memberkati dan menyertai. Engkau memakai kami untuk lebih dan lebih sabar lagi Tuhan, dalam situasi yang saat ini kami hadapi, yaitu situasi pandemi. Walaupun Tuhan hanya sebatas online yang kami dapat lakukan, tapi kami tidak luput Tuhan berterima kasih kepadamu bahwa kami masih dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, banyak dosa dan pelanggaran kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja telah mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Inilah doa kami dalam nama anak Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, luar biasa. Nah adik-adik, Kak Pris, Ya, Kak Nelly mau tanya dulu. Ya, Kak. Kakak ada punya sahabat enggak? ada dong, pasti. Ganteng pasti. Ada yang cantik enggak? Ada Kak. Wah, adik-adik punya sahabat enggak? Ada. Punya? Punya. Punya. Wah. Kakak mau tanya, sahabat kita yang paling setia sama kita siapa? Tuhan Yesus, Kak. Yesus. Ya, kita mempunyai sahabat yang setia, yaitu Yesus. Kita akan naikkan pujian kita. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya adik-adik. Terima kasih Tuhan sudah menjadi sahabat bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan untuk mama papa dan untuk kami semua. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Yesus Sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Benar adik-adik, Yesus adalah sahabat dan Tuhan kita. Kakak mau kita bernyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Kita angkat sekali lagi. Katakan, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Sampai ku besar
dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan titah kita pada minggu ini yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari Tanjung Balai Karimun. Titah kita minggu ini yaitu titahnya yang ke-9, hukum Taurat yang ke-9. Kepada adik-adik sekolah minggu, kepada adik sekolah minggu yang di Tanjung Balai Karimun, kakak persilahkan. Kita dengar sama-sama yuk. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah napasiwahkon, ulang hora manaksihon, hatta nasotongon marimbang hasoman jolma. Amin. Wah, luar biasa buat titah yang dibawakan adik-adik dari sekolah minggu Tanjung Balai Karimun. Iya Kak Pris. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian dari Haleluya nomor 352 ayat 1 tambah 2. Tapi ini bahasa Simalungun adik-adik. Berarti harus lebih semangat nyanyinya Kak. Iya. Oh, Tapi Kak, nanti adik-adik kurang ngerti apa artinya gitu. Jadi kan judul lagunya ini Kak, Ai halongangan do HP, holong nih Tuhan in. artinya apa Kak? Ku heran Allah mau memberi kasihnya kepada adik-adik, kepada kakak, sehingga Yesus adalah juru selamat kita yang sesuai dengan tema kita. Ayo tepuk tangan Kak. Luar biasa. Ayo kita angkat lagu pujian dari Haleluya 352. Ai halongangan doabe holong ni Tuhani ito bus Kristus au hape pardosa na doyut tapi huboto jangan bersaya bari gogoni pakon kuasari ai paroro dotong goluku despai baru jungani. Mari teido burin korsaya altomon jana gogoni hatani pasona urko tapi huboto jana korsaya bani gogoni pakon kuasani ai paroro dotong goluku despai baru jugani. Baiklah adik-adik, saatnya kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Kami rindu dan haus akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap diberkati. Roh Kudus, bantu kami. Bantu adik-adik di rumah supaya mereka juga boleh mendengar, memahami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang memberkati kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi sebelum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang mengasihi, sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Setiap dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Demikian firman Tuhan. Wah, adik-adik di rumah, kali ini kakak semakin terpesona dengan firman Tuhan. Wah, kok begitu kak? Kakak semakin terpesona? Iya. Kenapa saya semakin terpesona? Karena pada hari ini saya dan adik-adik di rumah bisa belajar dan bisa memahami betapa saya ini memang sangat beruntung. Adik-adik di rumah sangat beruntung. Kenapa? Kenapa saya? Kenapa adik-adik sangat beruntung dibanding dengan orang-orang lain? Adik-adik, perhatikan ayat yang pertama dan kedua. Di situ dikatakan bahwa kita, saya dan adik-adik adalah anak-anak Allah. Nah, kalian tahu nggak betapa besarnya peranan saya, peranan kalian sebagai anak-anak Allah? Wah, kamu sendiri merasakan kalau kamu di rumah bersama papa mamamu. Sekarang begini, kalaupun kamu punya saudara ada 3, ada kakak, ada abah, ada kakak, saya adik gitu, atau ada kakak, ada adik, atau kamu 5 bersaudara dan seterusnya. Nah, kemudian kamu punya teman dekat atau kamu punya saudara yang dekat. Misalkan anaknya Tulang, anaknya Makela, atau anaknya Amboru, atau anaknya Aturang, atau anaknya Bapak Tua, atau anaknya Bapak Anggi. Nah, banyak. Begitu banyaknya anak-anak yang dekat dengan keluargamu. Dan mereka semuanya baik-baik. Anaknya Tulang baik, anaknya Amboru baik, anaknya Bapak Tua baik. Semuanya baik. Tetapi ketika kamu adalah orang yang begitu ada kesalahan sekalipun, kamu menjadi orang yang lebih berharga di rumahmu dibanding dengan anak-anaknya Bapak Tua, anaknya Inang Tua, dan sebagainya. Nah, adik-adik di rumah, melalui firman Tuhan ini juga kita bisa melihat sehebat apapun orang lain itu di rumahmu, engkaulah yang paling berharga. Engkaulah yang paling punya hak di dalam rumahmu. Kenapa? Karena engkau adalah anak orang tuamu, anak papa mamamu. Nah, adik-adik, lewat ibadah sekolah minggu ini juga kakak mau menyampaikan demikian.
Tadi di ayat firman Tuhan ini dijelaskan bahwa saya, adik-adik, adalah anak-anak Allah. Nah, kalian bisa memahami bahwa anak Allah sama seperti kamu tadi di rumah. Kamu lebih punya hak dibanding dengan anaknya bapak tua, dibanding dengan semuanya. Nah, begitu juga di dalam kerajaan Allah. Saya, adik-adik di rumah, lebih punya hak dibanding dengan orang lain. Nah, itulah yang kakak bilang tadi, bahwa bahwa kalian adalah orang yang beruntung. Kenapa kita orang yang beruntung? Karena kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, sebagai anak-anak Allah, tentunya kita harus menjaga hati Bapa kita. Adik-adik di rumah tentunya lebih menjaga hati papa mamanya dibanding dengan orang lain. Begitu juga kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menjaga hati Bapa supaya Bapa tidak kecewa terhadap saya. Bapa tidak kecewa terhadap kalian. Nah, adik-adik, lewat ibadah ini kakak mau mengajak kalian. Ayo, bagaimana hidup kita sebagai anak Allah? Apa yang menjadi tanggung jawabku? Apa yang menjadi tanggung jawabmu sebagai anak Allah? Nah, ya kan? Harus ada tanggung jawab. Kenapa? Karena kita punya hak. Kita punya hak yang luar biasa. Ya, kita punya hak yang luar biasa. Ketika kita punya hak, ada tanggung jawab yang harus saya lakukan. Ada tanggung jawab yang harus kalian lakukan. Nah, apa ya tanggung jawab saya sebagai anak Allah? Ayo dengarkan lagi di sini. Jangan berbuat dosa. Di sini dikatakan di ayat 6. Di ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dia tidak melihat dan dia tidak mengenal Dia. Nah, adik-adik di rumah, enak menjadi anak Allah, bangga menjadi anak Allah. Tetapi kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena kalau saya berbuat dosa, kalau adik-adik berbuat dosa, akibatnya adalah kita tidak melihat Bapa, kita tidak melihat Allah, kita tidak bisa masuk ke dalam suatu hak yang Tuhan Allah. Apa tadi hak kita? Kita menjadi ahli waris. Begitu. Nah, bagaimana Kak saya tidak berbuat dosa? Adikku bandel, kakakku suka marah-marah, jadi aku marah. Nah, adik-adik di rumah, ayo, kakakmu tidak akan marah kalau kita tidak salah. Papamu tidak akan marah kalau kita tidak salah. Karena itu adik-adik, mari, bagaimana supaya adik-adik tidak berbuat dosa lagi? Caranya cuma satu. Apa coba? Adik-adik di rumah harus rajin berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau supaya benar-benar saya menjadi anak Allah. Saya bisa melakukan kebaikan. Saya bisa melakukan apa yang benar. Nah, siapa yang dimarahi kalau dia sudah berbuat baik? Siapa yang mau marah kalau anaknya baik-baik saja? Nah, adik-adik, kamu sebagai anak Allah, kakak sebagai anak Allah, kita punya tanggung jawab. Jaga sikapnya. Ya. Kemudian, mendengar dan mentaati apa yang dikatakan orang tua. Kalau orang tua mengatakan, anakku rajin berdoa, kamu rajin berdoa. Kalau orang tua
mengatakan, anakku, ayo saatnya belajar. Kamu belajar. Nah, ada satu lagi yang paling penting. Kalau papa mamanya masih marah-marah, kamu doakan. Kalau papa mamanya, aduh aku minta uang buku, aku minta uang sekolah tapi nggak dikasih, kamu doakan supaya papa mamamu juga diberikan berkat sama Tuhan. Kalau kamu adalah anak Allah, kamu punya hak untuk meminta kepada Tuhan Allah bahwa orang tuamu, keluargamu diberkati. Doa orang-orang yang perbuatannya benar, yang dekat kepada Tuhan Allah, yang terus menerus memohon dan meminta kepada Tuhan, selalu diberkati. Karena itu, hei adik-adik yang luar biasa, yuk dengar apa kata Tuhan Allah, dengar apa kata orang tua, supaya apa? Supaya saya, supaya adik-adik di rumah senantiasa mengenal Tuhan Allah, dan teman-teman di sekitarmu melihat, wah, itu anak sekolah minggu yang satu ini luar biasa loh. Dia selalu baik sama temannya. Dia mendoakan teman-temannya yang sakit. Dia mendoakan orang tuanya. Keluarganya luar biasa. Adik-adik, dengar, ini yang terakhir ya, di ayat ini dikatakan begini. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik, jangan takut melakukan apapun yang baik. Jangan takut melakukan apapun yang benar. Kak, nanti aku diejek sama teman-temanku. Nggak usah takut. Selagi kamu benar, selagi kamu baik, Tuhan Yesus membela kamu. Kenapa kamu dibela? Karena kamu adalah anak-anak Allah. Wah, adik-adik di rumah, kakak bangga menjadi anak Allah. Kalian juga bangga kan menjadi anak Allah? Tapi ingat, kita punya tanggung jawab. Karena itu, yuk kita lakukan tanggung jawab kita sebagai anak Allah. Melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar. Taat kepada orang tua, taat kepada mama papa, kepada guru, adalah taat kepada Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami menjadi anak Allah. Kami bersyukur kalau kami adalah anak kebanggaan Allah. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pilihan Tuhan mengangkatku menjadi anak-Mu. Tuhan, mampukan kami supaya kami senantiasa bisa menjadi anak-anak yang dapat menjaga tanggung jawab kami di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua dan guru-guru kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, Iya, luar Kak Pris. biasa firman Tuhan hari ini ya. Iya. Ternyata Tuhan kita itu loh. Udah baik. Yes. Apalagi Kak? Menebus dosa kakak, dosa Iya, adik-adik iya. semua. Dan dia itu Allah yang luar biasa pokoknya Ya, Kak. bener Kak. Jadi kalau kita sudah dengar firman Tuhan pasti berbuah nggak sih Kak? Berbuah. Mau saya berbuah Kak. Iya, harus berbuah yang lebat Kak. Karena kan kita udah dengar firman Tuhan tadi. Iya. Coba tanya adik-adik di rumah Kak Priska. Mau nggak adik-adik semuanya berbuah setelah dengarkan firman Tuhan? Adik-adik gimana? Mau nggak? Iya mau. Ayo dong tepuk tangan lagi. Kita bangkit berdiri. Kita mau mengangkat lagu pujian yang berjudul apa Kak Nelly? Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk. Berbuah lebat. Kita buat gerakannya ya adik-adik.
Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah lebat. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah lebat. Ya, anak Tuhan Yesus pasti akan berbuah lebat dan manis. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, kita mau membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Kira-kira Kak Pris, ayat hafalan kita tertulis di mana ya? Tahu nggak? Kalau ayat hafalan minggu ini Kak tertulis di Amsal 2 ayat 20. Wah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Sudah dapat? Kita buka Alkitabnya dulu. Sudah dapat Amsal 2 ayat 20? Sudah dong Kak. Kak Priska sudah dapat? Sudah. Yuk, dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini yaitu kita diminta Tuhan Yesus untuk berjalan dalam jalannya Tuhan Yesus. Sekarang Kak, sudah tiba saatnya bagi kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu kita harus ngapain Kak? Coba ditanya adik-adiknya Kak. Apa ya? Adik-adik, kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan apa? Ada yang tahu? Ya, persembahan. Sudah diambil persembahannya dari kantongnya? Sudah? Sudah? Oke, Kak Pris udah Kak. Kakak udah enggak persembahannya? Udah dong. Oke. Ya, jadi adik-adik, sebelum sebentar lagi mengumpulkan persembahan, ayo kita angkat tangannya ke atas, kita katakan Huberedoon hubani harajaon ninai bata. Yuk sama-sama. Huberedoon hubani harajaon ninai bata. Amin. Kita angkat lagu pujian. Kami bawa korban pujian. Ayo adik-adik, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi. Kami bawa korban syukur. Kami bawa korban pujian ke rumah
korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh melakukan ibadah kami dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah yang sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang dilakukan oleh tangan mereka. Begitu juga apa yang dilakukan oleh tangan kedua orang tuanya. Namun jika ada teman kami yang belum boleh juga memberikan persembahan, kami juga berdoa untuk mereka Bapa. Engkau memberkati mereka, begitu juga kedua orang tuanya, supaya apapun yang mereka lakukan senantiasa diberkati dan memberikan hasil yang terbaik. Tuhan, kami berdoa. Kiranya ibadah kami hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita bersatu, marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami aseto rangganup. Seng boy dalanon nami sanlakah natursa, dop hama soman nami torang age hoja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Ya, sebelum penutupan, ayo kita angkat lagu Horas Bema Hita. Horas Bema Hita.